Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan membahas tentang isomerisasi dari gugus fungsi. Isomerisasi atau kata isomer merupakan suatu istilah yang digunakan untuk senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun rumus strukturnya berbeda. Oke, ini adalah pembagian isomer. Jadi ada dua isomer secara garis besar, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Kemudian isomer struktur ada bagian-bagian lagi, ada isomer rangka, ada isomer posisi, dan isomer fungsional atau isomer fungsi. Kemudian isomer ruang itu ada bagian lagi, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Hanya nanti pada isomer ruang kita akan melihat pada isomer optiknya saja. Sekarang kita lanjut satu persatu dari bagian-bagian isomer. Yang pertama yaitu isomer struktur yang terdiri dari isomer rangka terlebih dahulu. Yaitu isomer rangka itu bisa dijelaskan apabila memiliki rumus molekul dan gugus fungsinya itu sama, namun rantai karbon utama atau kerangkanya yang berbeda. Nah, jadi di sini mungkin Ibu bisa berikan contoh, yaitu kita lihat ini adalah satu butanol. Kita lihat rantai utamanya ada 4, kemudian ada gugus fungsinya. Namun untuk yang ini, yaitu dengan nama 2-metil 1-propanol, kita lihat rantai utamanya 1, 2, 3, sedangkan yang CH3 ini adalah cabang, ya, seperti pelajaran sebelumnya. Kemudian ini gugus fungsinya, jadi rantai utamanya 3, kemudian ada cabang CH3, dan ini gugus fungsinya, namanya 2-metil 1-propanol. Contoh inilah yang dikenal dengan isomer rangka. Artinya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10O, namun rantai utamanya berbeda. Yang berikutnya adalah isomer posisi. Dapat dijelaskan memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, ya, dan ini juga nanti rantai utama juga sama. Namun kita lihat posisi dari gugus fungsinya itu letaknya yang berbeda pada rantai karbon utama. Contohnya di sini antara 2 pentanon akan berisomer posisi dengan 3 pentanon. Kita lihat rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Gugus fungsi pada 2 pentanon terletak pada atom C kedua. Namun pada 3 pentanon ini gugus fungsinya terletak pada atom C ketiga. Jadi antara 2 pentanon dengan 3 pentanon ini akan berisomer posisi. Dan kita lihat rumus molekulnya yaitu sama-sama C5H10O. Yang berikutnya bagian dari isomer struktur yaitu isomer fungsional atau isomer fungsi, di mana memiliki rumus molekul yang sama, namun gugus fungsinya pada rantai karbon berbeda. Jadi gugus fungsinya nanti akan berbeda. Kita ambil contoh, di sini ada 3 kelompok contoh buat. Yang pertama adalah kita lihat ini kelompok alkohol dengan eter. Artinya kelompok alkohol itu akan berisomer fungsi dengan eter. Kita lihat contoh, ini 1-propanol, ini gugusnya, rantai C-nya 3, ya. Kita lagi dia akan berisomer fungsi dengan metoksietana atau metil etil eter kalau kita buat nama trivialnya, ya. Dan kalau kita buatkan rumus molekulnya itu sama-sama C3H8O, ya. Namun antara alkohol dengan eter dia akan berisomer fungsi karena gugus fungsinya berbeda. Kemudian kelompok yang kedua yaitu antara aldehida dengan keton akan berisomer fungsi, atau antara alkanal dengan keton. Kita lihat contoh, ini adalah 1-propanol akan berisomer fungsi dengan 1-propanol, ya. Rumus molekulnya sama yaitu C3H6O, namun gugus fungsinya berbeda. Oke, kelompok berikutnya yaitu antara asam karboksilat dengan ester, atau antara asam alkanoat dengan alkil alkanoat, ini akan berisomer fungsi. Kita lihat contohnya, ini adalah asam propanoat, ya. Yang satu lagi
esternya adalah metil etanoat. Metil etanoat. Kalau kita buatkan rumus molekulnya untuk kedua struktur ini, yaitu sama-sama C3H6O, tapi dia bisa membentuk struktur asam karboksilat dan juga bisa membentuk struktur ester, sehingga asam karboksilat dengan ester akan berisomer fungsi. Berikut adalah bagian dari isomer ruang, yaitu pada gugus fungsi ini kita akan melihat yang isomer optiknya. Isomer optik itu terjadi apabila memiliki atom karbon asimetris atau C-chiral, di mana di sini disebutkan asimetris ya, atau C-chiral, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Jadi keempat atom atau gugus pada C itu, karena elektron valensi 4, dia mengikat atom atau gugusnya itu berbeda semua. Kemudian yang berikutnya keterangannya, kemampuan untuk memutar atau merotasikan bidang cahaya terpolarisasi, dan ini nanti dikenal dengan optis aktif. Kemudian antara struktur 1 dengan struktur berikutnya atau yang saling berisomer optik merupakan bayangan cermin satu sama lain. Nah, yang dapat membentuk isomer optik di sini ada penegasan, yaitu karbon asimetris atau C-chiral. Kita lihat yang keempat atom atau gugusnya itu berbeda. Kita lihat ini C yang di tengah. Kita lihat gugusnya. Yang pertama dia mengikat OH, kemudian dia bisa mengikat CH3. Satu lagi dia dapat mengikat H, yang satu lagi di sini adalah etil. Artinya keempat gugus atau atom yang terikat pada C ini berbeda semua. Dan hal inilah nanti atau struktur seperti inilah yang bisa berisomer optik. Kalau kita lihat bayangan cerminnya, ya, jadi di sini ada C di tengah, ada CH3, ada OH, kemudian ada H, ada C2H5. Ini kalau digabung C2H5. Jadi kalau misalnya kita buatkan seperti bayangan cermin, ini adalah bayangan cerminnya antara struktur 1 dengan struktur kedua. Berikut contoh soal. Di sini ada C5H10O. Tentukan rumus struktur dengan isomer struktur, isomer posisi, dan isomer fungsi. Oke, kita akan jawab dulu. Jadi kalau seandainya rumus molekulnya dengan formula atau dengan rumus umumnya itu C5H10O, ini bisa saja kita membuat itu untuk kelompok gugus aldehida ataupun keton, aldehid atau alkanal, atau keton ataupun alkanal. Oke, di sini ibu mungkin ingin membuatnya yang kelompok alkanon saja dulu ya. Oke, kita buat C-nya ada 5 dulu biar mudah. Oke, kemudian bu berikan gugus fungsi di sini. Nih bisa kita tambahkan H-nya. Oke, CH3. Ini kalau kita kasih nama, ini adalah 2 pentanon. Oke, kemudian pindah ke nomor 2, isomer posisi. Ini kalau kita buat di sini isomer posisinya, kita buat 5 dulu ya, C-nya. Awalnya posisi gugus fungsi itu terletak pada atom C kedua. Sekarang ibu akan pindahkan pada atom C ketiga ya. Oke, ini kita tinggal tambahkan H-nya. Dan ini kalau kita kasih nama adalah 3 pentanon ya. Oke, pindah lagi mungkin ke isomer struktur dulu. Untuk yang nomor 1 ini awalnya rantainya adalah 5 rantai lurus ya. Ini mungkin kita buat bercabang salah satunya, barangkali kita buat di sini. Oke ya, kita tambahkan CH3, CH3. Dan kalau kita kasih nama, ini adalah, kita lihat gugus fungsi yang terletak pada atom C kedua, cabangnya terletak pada atom C ketiga,
sehingga kita kasih nama 3 metil 2 butanon. Oke, kemudian kita berpindah ke isomer fungsi. Isomer fungsi, ingat kalau aldehid, kalau keton dia akan membuat isomer fungsi dengan aldehid. Maka yang akan kita buat adalah gugus aldehid atau alkanal. Kita buat C-nya ada 5. Oke, kita letakkan gugus fungsinya. Aldehid selalu di ujung ya. Kita buat CH3, CH2, CH2, CH2. Dan ini kalau kita kasih namanya adalah pentanal ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa kelompokkan yang isomer struktur untuk lebih jelas ya. Oke, yang rantai utamanya berbeda kita lihat, namun gugus fungsinya sama, yaitu antara nomor 1 dengan nomor 3 ya. Sedangkan isomer posisi, kita lihat yang posisi gugus fungsinya berbeda tapi rantai utamanya sama, yaitu antara nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang isomer fungsi yang gugus fungsinya berbeda, itu bisa saja nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 dengan nomor